Andi Yulianto, Maya Sari, Dery Purnama, Pisyang, Channel Dimas. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronin. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Uzaki-chan wa Asobitai. Anime ini menceritakan seorang mahasiswa semester 3 bernama Sakurai Shinichi yang jika mahasiswa lain lebih memilih menyibukkan diri dengan ikut dalam aktivitas kampus, pemuda satu ini lebih senang menyendiri dengan berleha-leha sambil bermain game seorang diri saja. Tapi meski demikian, Sakurai memiliki seorang junior bernama Uzaki Hana yang sering datang menyapa untuk mengganggu kesehariannya. Dan karena gadis itu pula, keseharian Shinichi yang awalnya terasa membosankan, kini mulai jadi lebih berwarna. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat Sakurai yang baru datang ke kampus, di mana berhubung hari itu adalah hari pertama semester 3 dimulai, di pintu masuk sudah banyak mahasiswa senior yang datang untuk merekrut maba ke dalam UKM yang mereka ikuti. Dan tak disangka, Sakurai mendadak disapa oleh seorang gadis tipe Mimin banget bernama Uzaki Hana. Bukan SKSD, bukan minta dikarungin, alasan Uzaki menyapa Sakurai adalah karena ternyata mereka merupakan anggota ekskul renang saat masih SMA dulu. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka, dan Uzaki pun baru mengetahui kalau Sakurai sudah tidak seaktif seperti saat SMA dulu. Namun bukan karena disibukkan oleh tugas kuliah, melainkan Sakurai sendiri yang memilih untuk tidak bergabung ke UKM manapun agar dirinya memiliki banyak waktu luang untuk bersantai. Dan Uzaki yang melihat hal tersebut memutuskan untuk mengembalikan Sakurai seperti sebelumnya. お前、宇崎か。さあ、ぼっちい大学生活は今日で終わりっす。 Singkat cerita, seusai mapel kuliah Sakurai selesai, ia yang gabut harus bagaimana menghabiskan waktu, tiba-tiba diseruduk oleh Uzaki, lalu menawarkan diri untuk akan menemani kemanapun Sakurai pergi. Awalnya, Sakurai sendiri merasa terganggu atas hal tersebut dengan memilih untuk mengabaikannya. Tapi ketika Uzaki meneriakkan sebuah kalimat yang membuat orang di sekitar jadi salah paham, mau tidak mau Sakurai pun terpaksa harus menerima kehadiran gadis itu. ああ、もう分かったよ。勝手についてこい。やった Lantas pergilah mereka mengunjungi sebuah toko elektronik untuk sekedar melihat-lihat saja, dan Uzaki lagi-lagi berbuat heboh ketika duduk di sebuah kursi pijat, sebab pundaknya yang selalu menopang beban kehidupan akhirnya bisa melepas penat sambil mengeluarkan ekspresi aneh. Dan Sakurai yang malu pun langsung mengajak gadis itu untuk pergi. Masih berlokasi yang sama, kali ini mereka ditawari bermain VR oleh mbak-mbak sales, dimana seperti yang kita tahu VR sendiri berarti virtual reality, atau merupakan teknologi yang seolah-olah membuat kita menjadi karakter dalam game itu sendiri. Dan karena game yang dimainkan Uzaki bergener ke FPS, ia yang panik dikerumuni zombie pun malah jadi bahan tertawaan Sakurai. リアクションするな、お前。この姿は格好の宣伝ルーファーフやられたっす。いや VR すっげえ。 Berhubung Sakurai juga penasaran bagaimana keseruan VR, ia pun ikut mencobanya tapi dengan game yang berbeda genre. Dan meski kelihatan termasuk dalam kategori game santai, namun tak disangka mendadak datang seekor hiu yang membuat Sakurai jadi panik, lalu tanpa sengaja malah memegang sebuah benda kenyal yang dikiranya adalah ubur-ubur. Dan secara tak sadar, Sakurai pun berhasil membalaskan dendamnya. Jalan-jalan mereka berlanjut sampai mengunjungi betting center, di mana Sakurai ingin sedikit berolahraga dengan memukul bola. Tapi karena pukulannya kebanyakan meleset dan meski kena pun tak sampai terlempar jauh, hal itu malah menjadi bahan lelucon oleh Uzaki. Lalu ketika gadis itu turun lapangan untuk pamer kemampuannya, tiba-tiba... 足を踏み込んで腰を回して。柔軟体操は。あ、 Ya, tak sesuai ekspektasi kita, Uzaki malah mengalami encok hingga kejadian itu pun sekaligus menjadi penutup jalan-jalan bersama mereka. お前今日はもう帰って寝ろ。で、明日病院行け。病院ですって。ご飯行きましょうよ。なんだよその執念。
Scene berpindah ke sebuah kafe dan terlihat Sakurai yang sedang bekerja menjadi seorang pelayan serta ada juga seorang pria parubaya pemilik kafe bernama Asaya Kihiko. Di mana sebagai seseorang yang sudah lama terjun di bidang barista atau coffee shop, si manajer tentu sudah menyesuaikan latar kafe dengan menyetel lagu jazz santai, pencahayaan yang remang-remang, serta memberikan aroma kopi demi membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Namun semua ketenangan itu seketika sirna saat Uzaki tiba-tiba datang demi mengerjai Sakurai. 仲良しなのかな。私大学近くに住んでる友達の家の帰りでお腹空いてたから軽くなんか食べたいなーって。帰れ。何ですか？仲悪いのかな。 Dikarenakan Uzaki juga termasuk sebagai pelanggan, Sakurai pun tetap melayani gadis itu walau cuma setengah hati. Namun hal tersebut langsung diprotes oleh Uzaki sendiri dengan komplain kepada sang manajer. Dan si manajer sendiri hanya merespon dengan tawa kecil karena menganggap tingkah mereka berdua adalah objek hiburan baginya. Sementara untuk Sakurai, karena dirinya terus didesak agar mengurangkan sikap profesional ketika bekerja, mau tidak mau pemuda itu pun terpaksa mengiyakan permintaan gadis itu. Go注文お願いします。 Dan sang manajer melihat kelakuan mereka pun hanya bisa menahan tawa. 桜井君に店を辞められたら見られないから時給あげちゃおうかな。お疲れした。先輩でもからかって今日を乗り切るとしよっかな。 Di sebuah pagi yang cerah, kita pun akan melihat sikap penyayang binatang dari seorang Sakurai, di mana meski berwajah sangar dan kerap ditakuti oleh para mahasiswi, tapi ternyata Sakurai lemah terhadap hewan berbulu. Yang hal tersebut diakibatkan karena ia tak pernah diizinkan memelihara hewan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi, mungkin dikarenakan tidak memiliki pengalaman dengan hewan, kucing itu pun terlihat waspada serta tak mau dibelai oleh Sakurai. Sampai semua itu berubah ketika Uzaki menunjukkan sebuah trik dengan menjulurkan tangan dari bawah ke atas hingga membuat si kucing oranye jadi menurunkan kewaspadaan lalu bisa dibelai. Dan Sakurai yang melihat hal tersebut jadi kagum dibuatnya. 猫は触りたいが、男一人で女子の家に行くのはな。逃げた。 Akan tetapi, Sakurai yang belum sempat mengurus hewan tersebut merasa sangat kecewa, dan Uzaki yang sedikit prihatin melihatnya pun berniat menangkap kucing tadi untuk dibawakan ke hadapan Sakurai. Tapi tanpa berpikir dua kali, gadis itu spontan melompat masuk ke dalam semak untuk mengejar sang kucing. Dan sudah bisa ditebak, ia pun berakhir dengan tersangkut di sana. Alhasil, Sakurai yang berada di sisi seberang lalu dimintai tolong untuk menarik Uzaki keluar, namun di waktu yang tak tepat datang dua orang gadis yang langsung salah paham akibat sudut pandang yang berbeda. 違うんだ。まだスカー先輩。 Latar kembali ke kafe dan sekarang kita akan diperkenalkan dengan seorang karakter baru, yakni seorang gadis bernama Asayami, atau merupakan putri dari sang manajer sekaligus senior Sakurai di universitas tempat ia menimba ilmu. Dan salah satu hobi gadis itu adalah mengamati orang di sekitarnya, terutama Sakurai karena memiliki lekukan tubuh yang atletis. Selain itu, ia juga senang menguping pembicaraan orang karena secara tak langsung dirinya pun ikut mendapat informasi tanpa harus repot-repot bertanya. バイトしながら次々情報を仕入れられるの、ほんとはかどるわ。 Namun tak lama, masuklah Uzaki yang datang untuk menjahili Sakurai. Melihat kehadiran seorang gadis yang mampu bicara akrab dengan Sakurai, apalagi Uzaki kini juga sudah menjalin hubungan pertemanan dengan ayahnya, otomatis jadi mengundang rasa penasaran tentang siapa sosok Uzaki sebenarnya. Lantas dibawakanlah segelas air ke gadis itu supaya bisa memulai obrolan, dan begitu melihat senyuman polos dari Uzaki, Ami pun seketika jadi kagum mengetahui kalau ada makhluk seimut ini di dunia. Lalu ketika kembali ke posisinya, sang ayah pun sudah bisa melihat ekspresi ketertarikan dari wajah putrinya. 宇崎、水。なんで急に出てくるんすか。こっちのセリフだ。 Dan benar saja, baru sebentar mengamati tingkah mereka, ia pun merasa tak akan bosan untuk sementara. Keesokan harinya, akibat tersiram air es kemarin, Sakurai pun izin tak masuk kerja karena demam. Dan Uzaki yang mendengar berita tersebut tetap mendatangi kos Sakurai untuk menjahilinya.
Namun Sakura yang demamnya semakin tinggi membuat pandangan pemuda itu mulai buyar hingga ia pun jatuh pingsan. Dan akhirnya karena situasi yang mendesak, Sakurai pun terpaksa membiarkan Uzaki masuk ke kosannya. Sementara untuk Uzaki yang niatan awalnya datang untuk menjahili Sakurai mulai merasa prihatin setelah melihat kondisi sang senior yang berbaring lemas, apalagi ketika membuka kulkas kosong, rice cooker kosong, bahkan persediaan obat pun tak ada. Alhasil pergilah ia ke supermarket terdekat membeli beberapa bahan makanan serta obat penurun demam. Dan sambil Sakurai terbaring lemas, Uzaki sudah menyiapkan semangkuk bubur supaya bisa memberikan tenaga ke sang senior. Dan ketika dimakan rasanya pun cukup di luar dugaan karena tak disangka bubur buatan gadis itu terasa nikmat di mulut Sakurai. Ne, 食えるもん作れるでしょ。すまん。 Kemudian setelah beberapa jam berlalu, Sakurai pun menyuruh Uzaki untuk pulang supaya tidak tersebar rumor aneh di mata tetangga. Namun gadis itu memutuskan untuk tetap berada di sana sampai Sakurai memejamkan matanya. Dan karena dirasa tak enak membiarkan orang sudah merawatnya cuma duduk saja, Sakurai pun mengizinkannya untuk bermain game. Tapi apa kalian tahu yang akan dilakukan gadis itu? Senpai, senpai! このハサミハゲどうやったら倒せるんすか？刀当たったら盾が爆発するんすよ！負けたまま帰れねえ！いいから寝かせろ！ Scene berpindah ke Sakura yang sedang berjalan perlahan di ujung papan demi menyelamatkan seekor kucing. Dan belum diketahui sebelumnya bagaimana hewan mamalia tersebut bisa sampai berada di sana. Tapi tiba-tiba... 大丈夫だよ。Namun semua itu hanya sekedar mimpi di siang bolong semata atau menurut tafsiran sang dosen yang sedang mengajar mungkin bisa menjadi pertanda bagi sang pemimpi sedang merasa takut atau waspada. 不安なんすか先輩？大丈夫っすよ。なんかあったら私が聞いてあげますから。うるせえよ。 Kemudian ketika berjalan menuruni tangga, terlihat di sana ada seorang pemuda tampan bernama Sakaki Itsuhito yang sedang kesulitan menghadapi dua orang mahasiswi. Tapi begitu melihat kehadiran Sakurai yang dikenal sebagai cowok sangar, Sakaki pun beralasan ada janji dengan Sakurai demi menghindari ajakan mereka. Dijelaskan, Sakaki memang merupakan salah satu teman Sakurai, serta mereka juga sering makan bersama di kantin meski saat itu wajah Sakaki masih belum terungkap. ああ、そりゃ俺もごめんだ。榊くん行っちゃうよ。追いかけないの？でもあの人ちょっと怖いし。わかる。よく一緒にいるけれど友達なのかな？ Lantas karena Sakurai telah menolongnya, ia pun mentraktir sekaleng minuman pada pemuda itu, serta bertanya apa yang biasa Sakurai lakukan ketika berada di luar kampus. Untuk sekilas, Sakurai pun langsung teringat dengan sosok Uzaki yang selalu datang mengganggunya. Namun ia tak menceritakan hal tersebut, melainkan bilang kalau dirinya cuma makan, tidur, dan main game saja. Sontak, Sakaki yang kaget mendengar kehidupan Sakurai masih belum berubah sejak pertama kali mereka bertemu, menyarankan untuk lebih menikmati masa muda, contohnya mencari pacar untuk mengisi waktu luang. なんだるバイカー！なんだよお前がくれたんだろうが。黙れ、貴様のように青春を無駄遣いしてる奴は我慢ならん。あ、先輩！ Tapi semua itu berubah ketika Sakaki melihat kedekatan antara Sakurai dengan Uzaki, lalu merasa seperti ada suatu hubungan spesial lebih dari sekedar pertemanan di antara mereka. 張ってねえよ。なるほどね。いいぞよ。おっと、じゃあ先輩、私2限あるんで。ああ、言ってな。 Kemudian ketika sedang bermain game bersama di kantin, Sakaki tiba-tiba muncul menghampiri mereka dan langsung bicara to the point dengan bertanya sudah sejauh mana hubungan mereka. Bahkan ia juga memancing kedua remaja itu meski sekarang belum berpacaran, tapi kedepannya Sakaki yakin kalau akan ada benang merah di antara mereka. Dan Sakura yang tak mau bicara masalah asmara lalu mengajak Uzaki pergi. とはいえただ嫌がってもいないようななんか理由がちょっといい？ Tak disangka muncul Ami menghampiri Sakaki di mana ia ingin pemuda itu tidak usah ikut campur dalam hubungan mereka karena menurut sudut pandangnya sebagai seorang pengawas, campur tangan dari Sakaki malah justru berpotensi menghancurkan hubungan mereka. Maka dari itu biarkan waktu saja yang akan mempersatukan kedua remaja itu. でもあいつらほっといたらくっつくのに1000年かかりますよ。だったら私は1000年生きる。
Sementara untuk Sakurai bersama Uzaki sedang duduk berdua di taman, dan Uzaki tak henti-hentinya menawarkan sebuah permen coklat rasa mint yang malah diibaratkan seperti memakan odol, ucap Sakurai. Sontak begitu mendengar kalimat tersebut, Uzaki untuk pertama kalinya jadi murka, serta tak henti-hentinya mengoceh tentang kelebihan permen itu, bahkan menjelaskan asal muasal permen tersebut yang pada awalnya kurang laku di pasaran karena rasanya yang unik. Namun seiring perkembangan zaman, hal itu mulai bisa diterima oleh masyarakat sampai kini hampir di setiap kafe pasti selalu menyajikan menu tersebut. Dan kehebohan gadis itu otomatis menjadi bahan tontonan bagi semua orang di sana. チョコミントおいしい。 Scene berpindah ke kamar Uzaki, di mana terlihat gadis itu sedang menatap sebuah kalender yang belum disebutkan ada perihal apa di tanggal berlingkaran merah. Namun tak lama terdengar bunyi panggilan telepon yang rupanya berasal dari Sakurai. 突然すまないウザキ。なんすか？付き合ってくれ。俺にはお前が必要なんだ。 Alhasil, keesokan harinya, nampak Uzaki dengan wajah tegang berjalan ke lokasi pertemuan yang di sana sudah berdiri Sakurai dengan ekspresi malu-malu. Tapi ternyata alasan pemuda itu memanggil Uzaki bukan mau mengajaknya jadian, melainkan minta ditemani masuk ke sebuah kafe kucing. Dan sontak, Uzaki yang sudah terlanjur baper pun seketika jadi emosi. すっげえ楽しみ。初めてだから緊張するな。なんだよ、蹴るな。Kemudian ketika masuk, terlihat Sakurai pun sangat senang karena bisa melihat begitu banyak kucing berkumpul dalam satu tempat, apalagi akhirnya ia bisa mengelus kucing secara langsung. Bahkan hewan tersebut langsung berbaring di pangkuannya. Dan serasa bagaikan berada di surga, Sakurai pun memaksakan diri duduk dengan kaki bersilang dalam waktu lama supaya sang kucing tak pergi darinya. Yang akibat dari hal itu, kakinya pun jadi kesemutan. Tapi apa kalian tahu bagaimana reaksi Uzaki mengetahui hal tersebut? Ya, gadis itu kembali mengusir Sakurai sekaligus menjadikannya sebagai balasan karena telah mempermainkan perasaan dari seorang wanita. Dan Sakurai yang tak bisa bergerak pun hanya bisa pasrah serta mohon ampunan. ウザキ、勘弁して。聞こえないっすね。お客様、そういったプレイは家でやってください。プレイ。 Sebelum hendak akan berpisah di stasiun, Sakurai berniat membalas kebaikan Uzaki hari ini dengan bertanya apa ada sesuatu yang diinginkannya. Lalu Uzaki pun menjawab kalau sebentar lagi dirinya akan berulang tahun ke-20, tepatnya pada tanggal 7 Agustus di kalender yang dilihatnya semalam. Dan otomatis mendengar hal tersebut, Sakurai pun mengartikannya kalau Uzaki menginginkan sebuah hadiah. Akan tetapi, benda apakah yang cocok untuk gadis usil seperti Uzaki? Nah, di sini Mimin sudah bisa menebak isi pikiran kalian. Pasti hadiah yang kalian pikirkan berawalan dengan huruf B berakhiran dengan huruf H. Dan jawabannya adalah boneka hewan. Benar kan? Singkat cerita tibalah hari yang dinanti dan Sakurai yang sedang jalan-jalan mencari kado yang sekiranya cocok mendadak dihubungi oleh Uzaki. どうしたウザキ。急にすいません、先輩。何がだ。付き合ってほしいっす。先輩が必要なんす。 Alhasil, kini berbalik ke situasi sebelumnya, dan ketika bertemu dengan Uzaki, gadis itu ternyata berniat merayakan ulang tahunnya dengan mengajak Sakurai makan di kedai, atau lebih tepatnya meminta Sakurai mentraktir semua makanan pesanan mereka. なんでだよ。言ったじゃないですか。期待してますよ。先輩のお財布。あれ、どうしたんすか？ Berhubung di Jepang pada umur 20 sudah secara legal diizinkan minum alkohol, Uzaki pun merayakan urutannya dengan bermenukan miras bersama gorengan. Yang pada awalnya Uzaki sendiri masih tampak menikmati, namun semakin banyak bir yang ditenggaknya membuat gadis itu jadi ketagihan sampai tidak lagi memperhatikan seberapa banyak kadar alkohol yang dapat diterima tubuh. Dan sudah bisa ditebak, gadis itu pun berakhir dengan mabok sampai untuk berjalan saja harus dibantu dengan Sakurai. Tapi masalahnya ketika melihat jam, jadwal kereta terakhir sudah lama berangkat, mana lagi biaya taksi di tengah malam sangat mahal bagi kantong mahasiswa seperti Sakurai. Sehingga terpaksalah pemuda itu pun harus membawa Uzaki menginap di kosannya. Nah, sama seperti karakter Yoshida di anime Higehiro, Sakurai tetap kuat iman dengan langsung menjaga jarak ketika gadis itu hendak menggodanya.
Dan ketika malam berganti pagi, Uzaki pun baru merasakan efek samping akibat kelebihan minum alkohol. 先輩居酒屋付き合ってくれてありがとうございました。あ、言い忘れてた。宇崎、20歳の誕生日。おめでとう。Setelah kejadian itu, terlihat Uzaki bersama Sakura yang sedang menjadi pusat perhatian orang di sekitar, di mana Uzaki bermaksud minta maaf karena telah merepotkan Sakura pas lagi mabuk kemarin, sekaligus berniat mengganti biaya kasurnya yang ketumpahan muntah. Tapi kalimat yang keluar dari mulut Uzaki malah membuat orang lain jadi salah paham, terutama membuat Sakura jadi dipandang seperti seorang penjahat. いや、少し布団を汚しただけだろ。お前初めての経験だったんだから仕方ないって。布団を汚した。初めての経験、何もなかったことに。男のクズ。 Kemudian ketika sedang bekerja di kafe, Sakurai pun bercerita terkait apa yang telah terjadi pada Uzaki, dan curhatan pemuda itu pun langsung didengarkan dengan sangat seksama oleh ayah anak yang haus akan hiburan. Di mana Uzaki yang biasanya bersikap usil serta selalu ceria, kini jadi murung hingga membuat Sakurai jadi canggung apabila berada di dekatnya. Dan melihat karyawannya sedang kesulitan, sang manajer pun memberikan sebuah tiket makan gratis di acara festival dengan harapan agar mereka bisa berbaikan. Serta Ami juga mengajarkan beberapa kalimat gombalan pada Sakurai supaya bisa membuat hati Uzaki jadi luluh. でもって君の笑顔は大輪の花火のようだとか、打ち上げ花火のようにちょっと歯の浮くセリフで褒めて褒めて褒めまくれば花ちゃんの機嫌も必ず治る。ちょろいからね。 Singkat cerita, ketika malam, terlihat acara festival sendiri sudah dikerumuni oleh banyak pengunjung serta diramaikan dengan berbagai stand makanan. Dan di pinggir acara, kita akan melihat Uzaki yang sudah berdandan dengan mengenakan yukata, lalu tak lama datanglah Sakurai menghampirinya. Lantas bisa kita lihat dari ekspresi serta tingkah laku Uzaki, kalau gadis itu masih merasa bersalah atas kejadian sebelumnya. Dan Sakurai yang sadarkan hal tersebut lalu mengajak Uzaki berkeliling sambil menikmati berbagai jajanan di sana. Serta Sakurai juga singgah ke stand permainan tembak-menembak, namun tak bagaimana caranya peluru karet senjata mainan itu malah masuk ke jackpot. Setelah jalan-jalan singkat itu, ekspresi Uzaki kini jadi sedikit membaik, tapi Sakurai sadar kalau gadis itu masih menahan diri karena biasanya Uzaki dalam mode normal pasti akan mengeluarkan wajah tengilnya untuk mancing emosi Sakurai. Dan karena tujuan mengajak Uzaki hari ini adalah untuk membuatnya kembali ceria, mau tak mau Sakurai pun harus memikirkan cara demi membuat gadis itu jadi tertawa. Dan mendadak terlintasnya saran dari Ami yang menyarankan untuk memuji penampilan Uzaki. 宇崎、はい。浴衣すごいなそれ。そうっすか。よし、これだ。 Dirasa pujian itu cukup efektif untuk membuat Uzaki kembali ceria, Sakurai pun terus memuji gadis itu tanpa henti, mulai dari sendal atau kerap disebut geta, hiasan rambutnya, sampai tas yang tak ada hubungan pun ikut dipuji olehnya. Dan pada akhirnya Uzaki pun kembali ceria seperti sedia kala. 今日は誘ってよかった。来てくれて本当にありがとう。綺麗、美人、可愛い、可愛いぞ。それと可愛い。カップルがイチャついてる。可愛い。彼氏必死だな。語彙力ねえな彼氏。 Tapi tak disangka akibat kebanyakan memuji membuat Uzaki yang malu pun tak sengaja menggaplok rahang Sakurai sampai membuat otaknya jadi bergeser. Dan Sakurai pun seketika jatuh tak sadarkan diri. Scene flashback ke waktu SMA, di mana kita akan melihat Uzaki yang sedang latihan berenang seorang diri, lalu tak disangka muncul Sakurai menghampiri serta akan ikut menemani juniornya. Sebab tentu berbahaya membiarkan pemula berenang seorang diri tanpa ada pengawasan. Dan ia juga memberikan tips supaya Uzaki dapat berenang dengan lebih lancar. 大丈夫。人間は基本浮くもんだ。やってみます。 Kemudian ketika berjalan pulang bersama, Sakurai yang melihat Uzaki murung karena latihannya belum membuahkan hasil, kebetulan melewati sebuah acara festival. Dan Sakurai melihat hal tersebut spontan turun ke sana untuk berikan jagung bakar pada Uzaki supaya dapat membuatnya kembali bersemangat. Lalu semenjak dari situlah pandangan Uzaki yang mengira kalau Sakurai adalah orang menakutkan pun seketika jadi berubah, dan dengan penuh semangat gadis itu langsung menarik Sakurai untuk lihat acara kembang api bersama.
Kembali ke masa sekarang, Sakura yang baru tersadar pun seketika kaget saat mengetahui kalau dirinya sedang berada di pangkuan Uzaki. Dan usaha Sakura sebelumnya dengan memuji penampilan gadis itu pun jadi sia-sia karena Uzaki kembali merasa bersalah sebab tak sengaja membuat seniornya jadi pingsan. Akan tapi Sakura kali ini tanpa diberikan arahan oleh orang lain dengan tulus bilang kalau ia sudah tidak mempermasalahkan kejadian sebelumnya sebab hari-hari yang telah mereka lalui bersama terasa sangat menyenangkan terutama bagi seorang menyendiri seperti Sakurai. Dan Uzaki mendengar hal tersebut seketika kembali ceria seperti semula. Lalu acara festival pun ditutup dengan melihat kembang api bersama. Senpai, 明日はどこに行くっすか？どこへだってお付き合いするっすよ。ああ、そうだな。Keesokan harinya, terlihat Sakura yang sedang berjalan bersama Uzaki menuju ke rumahnya, di mana Sakura ingin mengembalikan kembalian dari biaya kasurnya karena dirasa kebanyakan. Dan ketika sampai di rumah, perkenalkan ibu dari Uzaki bernama Uzaki Suki yang langsung terkejut sekaligus ketakutan begitu melihat tatapan mata Sakura yang sangat menyeramkan. 怖い。なんて鋭い眼光。ただものじゃないわ。体も大きいし。っていうか男の子って聞いてないんだけど。 Pada awalnya, Sakura sendiri berniat untuk menyerahkan uangnya lalu langsung pulang. Namun begitu melihat kehadiran 2 ekor kucing, pemuda itu pun memutuskan untuk mampir sebentar. なるほど。話は大体わかりました。花がダメにしたお布団代が多すぎたから、お釣りを返しに来たと。遠い。 Pertama-tama, Hana pun langsung dimarahi karena sang ibu baru mengetahui kalau anaknya ternyata menginap di rumah seorang laki-laki. Tapi dilihat dari kepribadian Sakura yang tidak memiliki niat jahat pada putrinya, sang ibu pun tak memperpanjang masalah tersebut, melainkan senang karena Uzaki akhirnya menemukan seseorang yang bisa ia percaya. Sampai semua itu berubah ketika Sakura dengan serius menatap ke arah sang ibu yang dikira sedang memelototi aset miliknya. Padahal sebenarnya Sakura hanya memperhatikan sang kucing yang sedang berbaring di pangkuan sang ibu. Akan tetapi kesalahpahaman tak berhenti sampai di situ saat Sakura bilang ingin menyentuhnya, yang membuat ibu Uzaki pun langsung waspada. Namun hal itu ditolak oleh Uzaki karena kucingnya tak mau disentuh oleh orang asing. そうだな。まあ、今は無理でも。いつか抱いてみたいな。じゃあ、俺そろそろ帰ります。お金も返せましたし。どうもお邪魔しました。失礼します。 Berpindah ke kafe, terlihat sang ibu yang datang untuk melihat putrinya bekerja, tapi tak disangka ia malah ikut bertemu dengan Sakurai. Lantas, sebagai seorang bos Uzaki, sang manajer pun mengungkapkan kelebihan dari sikap ceria Uzaki yang membawa banyak dampak positif pada pelanggan. Contohnya, ia selalu menghibur anak-anak yang bosan menunggu orang tua mereka ngerumpi. Tak hanya itu, Ami pun ikut menjelaskan alasan kenapa para ibu-ibu senang datang ke sana adalah untuk melihat Sakurai bekerja. Bagi orang dewasa, sosok Sakura yang berpenampilan tinggi, kekar, apalagi sopan dan serius ketika bekerja, hal itu memberikan poin lebih untuk dirinya, terutama di mata emak-emak. Dan mendengar hal tersebut, ibu Uzaki pun bisa sedikit mengerti, lalu bertanya pada sang manajer apakah Sakura sendiri memiliki ketertarikan pada wanita yang lebih tua. ちょっとなんていうか、人妻、年上が好みとか。あ、この人。 Sontak, sang manajer pun berusaha meluruskan kesalahpahaman dengan bilang kalau Sakurai hanya sering membuat orang salah sangka saja. Dan ibu Uzaki pun bisa sedikit lega mendengar hal tersebut. Tapi apakah kesalahpahaman akan berhenti sampai di situ? Ketika ibu Uzaki hendak pamit pulang, wanita itu tak sengaja mendengar pembicaraan antara Uzaki dengan Sakurai yang sedang bahas umur biji kopi mana yang lebih baik. 先輩もやっぱ熟した大人の方がいいですか？熟した大人？まあそうだな。ほら、やっぱ全体的に豊かっていうか。豊か。 Tapi ibu Uzaki hanya mendengar setengah dari pembicaraan mereka, malah kembali menimbulkan kesalahpahaman kalau Sakurai benar-benar berniat mengincar dirinya. そりゃダメだろ。でも、そのうちじっくりと味わってみるか。やっぱり狙われてる。 Beberapa waktu setelahnya, terlihat Sakura yang sedang kesal dikarenakan Uzaki selalu meninggalkan barang tak berguna ke kamarnya. Dan baru saja hendak akan dibersihkan, gadis itu kembali datang sambil membawa sebuah boneka besar.
Sontak, Sakurai pun langsung emosi lalu menyuruh Uzaki untuk membereskan barangnya. Namun gadis itu malah beralasan kalau boneka itu ingin ia gunakan sebagai alas duduk ketika bermain game nanti. Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemilik rumah untuk memberikan kenyamanan pada tamunya. Alhasil terpaksalah boneka itu masuk dalam pengecualian tapi tidak dengan beberapa benda lain seperti DVD, paper bag, serta sebuah topeng kadal yang jika ditiup maka jumlahnya bisa mengembang. よし、本来の広さを取り戻したぞ。疲れたー。そもそもお前がなんだかんだ持ち込むからこんな大仕事になったんだぞ。 Setelah selesai beres-beres, Uzaki yang sedikit haus lalu membuka kulkas dan Sakurai sendiri sempat kaget saat melihat ada sebuah kantung belanja berisi sayuran serta daging pembelian dari Uzaki yang rencananya ingin ia masak untuk seniornya. Dan seketika itu pula Sakurai pun langsung merasa bersalah telah memarahi gadis itu. メインは魚と肉。どっちがいいですか？魚。 Berpindah ke rumah Uzaki, dikarenakan percobaan pertama saat memasak di kafe tidak berjalan baik, maka Sakurai pun minta bantuan Uzaki serta ibunya untuk mengajarinya cara memasak. Dan kali ini Sakurai sedang belajar cara membuat adonan mie yang baik dan benar sesuai arahan dari sang ibu. 生地を20分ほど寝かせます。私は洗濯物片付けてくるから、あとは若いお二人で。 Sembari ibu Uzaki melipat pakaian sebentar, ia pun mulai mengerti kalau pandangannya terhadap Sakurai pasti hanya salah sangka semata. Karena tak mungkin anak seserius seperti Sakurai berani mengincar istri orang. Tapi begitu hendak kembali ke dapur, wanita itu lagi-lagi mendengar percakapan yang membuat dirinya jadi salah sangka, padahal sebenarnya Sakurai sedang disuruh Uzaki membelai kucing. ガッと行けばいいんだよ、ガッと。いや、こういうのはもっと紳士的にだな。ダメだわ。少し打ち解けた気がしてたけど。いいえ、ダメよ。この子たちの道を、間違いを正さなきゃ。 Berhubung Uzaki kemarin sudah mengajarinya cara memasak, Sakurai pun mentraktirnya berolahraga di tempat panjat tebing serta diajari oleh seorang instruktur yang menurut Wimin wajahnya kayak gak asing gitu. Kayak pernah lihat di anime mana entah. Buat yang tahu boleh komen di bawah ya. Lantas, dikarenakan tubuh Sakurai yang dasarnya atletis, ia pun dapat dengan mudah memanjat tebing, bahkan menikmati olahraga itu dengan bergelantungan hanya dengan menggunakan kedua tangannya saja. Yang hal tersebut berkebalikan dengan Uzaki, hingga gadis itu pun jadi bergelantungan seperti seekor kepompong. 大丈夫か、宇崎。無理っす。さなぎみたいになってる。 Akan tetapi keesokan harinya di pagi yang sedang hujan, Uzaki dengan tubuh basah kuyup tiba-tiba datang lalu bilang kalau dirinya tak bisa lagi menemani Sakurai bermain. 私も先輩と遊べないっす。 Sontak, Sakurai yang kaget pun minta Uzaki untuk tenang terlebih dahulu dengan dirinya pasti akan membantu Uzaki menyelesaikan masalahnya sekuat tenaga. Tapi ternyata gadis itu cuma ngeprank sang senior supaya bisa membantu menyelesaikan tugas kuliah karena dirinya selalu sibuk bermain. おかげでお母さんに怒られるわ、弟にからかわれるわ、でもほんと大変。なんで閉めるんすか、先輩。ここはなんとか。先輩。ほんと、しょうがねえやつ。 Oke, pada bagian penutup cerita, kita diperlihatkan Uzaki yang sedang bertanya pada Sakaki di kafe terkait cara membuat Sakurai mabuk karena kebetulan pemuda tersebut sedang tidak shift kerja. Di mana Uzaki berniat membalas dendam sebab Sakurai pernah melihatnya mabuk dulu. Yang padahal jika kita pikir dengan logika, hal tersebut merupakan murni karena kesalahan dari Uzaki sendiri. Awalnya Sakaki sendiri agak ragu untuk membantu Uzaki, tapi mengingat hal itu bisa menjadi tontonan menarik untuknya, pemuda itu pun seperti merencanakan sesuatu yang jahat. おお、来たか。入れ入れ。あ、お邪魔します。 Dengan alibi mau mengadakan pesta di rumah sang senior, ditambah melihat Uzaki membawa kresek belanja, Sakurai pun tak menaruh curiga kalau niatan sebenarnya gadis itu adalah ingin membuatnya mabuk. Di mana menurut arahan dari Sakaki, Uzaki harus bisa mengalihkan perhatian Sakurai dengan makanan, terutama yang berbumbu pedas karena dengan begitu akan membuatnya semakin banyak menenggak bir kaleng yang telah disiapkan Uzaki sebelumnya. Kemudian step selanjutnya adalah dengan mengajaknya nonton film supaya menurunkan kewaspadaan Sakurai terhadap sudah berapa banyak bir yang diminumnya. Dan langkah terakhir adalah Uzaki harus pura-pura minum supaya Sakurai tidak menyadari kalau dirinya sedang dijebak. Alhasil, Sakurai yang kebanyakan minum pun oleng, lalu disinilah pembalasan dendam Uzaki sebenarnya baru akan dimulai.
di mana menurut penuturan dari Sakaki, Sakura yang mabuk cenderung akan bicara jujur tanpa menyembunyikan apapun. Dan hal itu benar terbukti saat Sakura mendadak berterima kasih pada Uzaki karena telah memasak makanan serta bermain dengannya selama ini. Sontak Uzaki yang makin melunjak pun minta Sakura berkata jujur hal yang selalu ia pendam selama ini. Tapi tiba-tiba... 好き Ya, Uzaki yang baper pun mencoba mengalihkan pikirannya dengan ikut mabok sampai ketika Sakaki datang berkunjung, pemandangan yang dilihatnya adalah mereka berdua yang sudah tepar. Lalu sebagai sosok sahabat yang baik, Sakaki pun memindahkan Sakurai pindah ke kasur begitu pula dengan Uzaki. Tapi tanpa disadari, mereka berdua sudah masuk ke dalam jebakan. いい夢見ろよ。何かおかしい気がするんだけど。なんだっけ。 Ketika malam berganti pagi, Uzaki yang baru bangun begitu pula dengan Sakurai pun langsung terkejut mengetahui kalau mereka habis bobo bersama. Tapi akibat efek alkohol, mereka berdua tak ingat kejadian apa yang telah terjadi semalam. Scene akhir menampilkan keseharian Uzaki mulai dari ketika terbangun, gosok gigi, mandi, sarapan, serta kita juga baru diperlihatkan sosok adik laki-laki Uzaki yang selama ini entah kemana. Kemudian saat sedang berjalan ke kampus, gadis itu secara kebetulan bertemu dengan sang senior lalu langsung menyapanya. Dan keusilan dari Uzaki masih akan terus berlanjut. 仕方ないっすね。そんなに私と遊びたいなら遊んであげるっすよ。感謝してくださいね、先輩。くそうぜえな。さあ、先輩、遊びに行きましょう。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Uzaki-chan wa Asobi Tai kali ini. Pesan yang bisa dipetik dari anime ini adalah usil boleh selama masih dalam batas wajar dan tahu waktu serta lokasinya. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore dewa. Matane.